Terima kasih, Bu Elias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, assalatu wassalam ala Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Bapak Ibu, peserta pelatihan auditor halal angkatan 37, kita melanjutkan unit kompetensi dari SKKNI Auditor Halal, unit kompetensi yang terakhir. Jadi, kalau kemarin sudah kita membahas 3 unit kompetensi bersama tugas-tugasnya. Bapak Ibu sudah submit tugasnya dan sekarang unit kompetensi yang terakhir, tetapi tugasnya nanti dikerjakan saat role play di hari Kamis atau hari terakhir besok ya Bapak Ibu. Jadi sesi ini saya hanya akan menyampaikan materinya saja terkait dengan melaporkan hasil pemeriksaan bahan dan PPH. Nah, Bapak Ibu, untuk unit kompetensi yang keempat, melaporkan hasil pemeriksaan bahan dan proses produk halal, ini nanti saya mencuplik dari draft SKKNI Auditor Halal yang sudah dikaji ulang dan ini tinggal menunggu tahapan prakonvensi dan konvensi untuk kemudian ditetapkan menjadi SKKNI Auditor Halal yang baru. Ini saya duplik karena untuk SKKNI yang existing sekarang itu ada perbaikan, ada penyempurnaan, kemudian ada typo kalau yang di SKKNI yang sekarang itu yang dicetak tebal ya, karena aturannya untuk yang dicetak tebal itu ada konteks variabelnya atau batasan variabelnya. Nah, sehingga saya menggunakan SKKNI, calon SKKNI auditor halal yang baru hasil kaji ulang dari SKKNI lama. Sebenarnya secara substansi itu tidak banyak berubah, ya Bapak Ibu. Secara substansi hanya ini penyempurnaan tahapannya aja, penyempurnaan prosedur. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan pelatihan berbasis kompetensi atau kompetensi based training ya CBT, maka tujuan dari pelatihan ini tentu adalah Bapak Ibu punya pengetahuan yang cukup untuk menyusun laporan, membuat laporan akhir audit halal, kemudian juga punya keterampilan dalam hal ini keterampilan membuat laporannya, form-formnya diketahui, kemudian apa bisa mengoperasikan, ya tentu bisa mengoperasikan eh, komputer ya untuk menyusun sekarang karena sudah tidak menggunakan peralatan untuk dokumentasi yang lama. Kemudian sikap kerja, ya tentu sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun atau membuat laporan hasil pemeriksaan bahan dan BPH. Bapak Ibu tentu harus cermat, kemudian harus lengkap, ya kemudian teliti, rapi, sehingga laporan itu nanti dibaca oleh komite fatwa, dibaca oleh apa tim, misalkan reviewer di LPH, maka laporan itu mudah dipahami, substansinya termuat semua sehingga bisa ditarik kesimpulan apakah produk yang diajukan oleh pelaku usaha itu bisa disertifikasi halal atau tidak. Nah, referensinya kembali lagi adalah SKKNI Auditor Halal nomor 266 tahun 2019, yaitu melaporkan hasil pemeriksaan bahan dan proses produk halal, atau nanti judulnya akan berubah menjadi melaporkan hasil pemeriksaan kehalalan produk ya. Oh ya, tidak lupa saya menyampaikan ke Bapak Ibu selama saya menyampaikan materi,
Untuk sesi saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan atau misalkan ada hal yang ingin disampaikan di sela-sela saya mengajukan materi. Jadi tidak perlu menunggu di sesi terakhir. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di tahapan melaporkan hasil pemeriksaan kehalalan produk itu Bapak Ibu ada tiga tahapannya atau ada tiga elemennya. Nah, yang pertama yaitu mendokumentasikan laporan hasil pemeriksaan kehalalan produk, ya, kemudian melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan kehalalan produk, dan yang terakhir adalah menyampaikan laporan akhir pemeriksaan kehalalan produk. Jadi Bapak Ibu ini lebih lengkapnya kriteria unjuk kerjanya mendokumentasikan laporan Bapak Ibu, laporan hasil pemeriksaan kehalalan produknya disusun. Jadi ini sudah mulai apa? Dari mulai dokumen persiapan pemeriksaan, pra pemeriksaan, kemudian dokumen pemeriksaannya, checklist, berita acara dan sebagainya. Kemudian temuan ketidaksesuaiannya. Nah, itu disusun, kemudian disampaikan kepada LPH. Nah, nanti setelah itu semua disampaikan kepada LPH, selanjutnya Bapak Ibu sebagai auditor itu melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan kehalalan ini dilakukan dengan memantau ya atau memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh auditi. Jadi Bapak Ibu kan waktu melakukan audit di lapangan ada temuan-temuan. Nah, temuan-temuan itu harus dilakukan perbaikan. Nah, hasil perbaikannya diverifikasi oleh Bapak Ibu sebagai auditor halal. Kemudian status tindakan perbaikan dan pencegahan dipantau apakah kemudian hasilnya memadai atau belum memadai, apakah sudah sesuai dengan kriterianya, yaitu SCBH atau belum. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat laporan akhir. Nah, apapun hasilnya, entah itu kemudian pelaku usaha bisa komplain terhadap semua kriteria, atau misalkan ternyata pelaku usaha ada beberapa kriteria yang tidak bisa dipenuhi, dan sudah didiskusikan, diberi waktu, dan pada akhirnya memang tidak bisa terpenuhi, ya Bapak Ibu tetap membuat laporan. Jadi nanti output dari proses sertifikasi itu kalau semua kriteria terpenuhi, kemudian ditetapkan kehalalannya oleh Komisi Fatwa, maka outputnya adalah sertifikat halal. Nah, kalau misalkan ternyata pelaku usaha itu tidak memenuhi kriteria dan kemudian misalkan lanjut ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa diputuskan tidak halal, nah nanti BPJPH akan membuat surat keterangan hasil pemeriksaan ya. Nah, jadi outputnya bukan sertifikat, tetapi tetap dua-duanya ada outputnya karena proses yang sudah dilakukan itu harus disampaikan kepada pelaku usaha. Nah, karena juga pelaku usaha sudah membayar, tentu meski kalau misalkan hasilnya tidak halal, ya tidak bisa ditetapkan kehalalannya, ya tetap biayanya tidak bisa ditarik kembali. Nah, oleh sebab itu, apapun hasilnya, Bapak Ibu sebagai auditor halal membuat laporan, menyusun laporan untuk diajukan kepada Komisi Fatwa. Nah, tapi kalau misalkan apa temuannya atau itu terkait dengan SJPH-nya, ya misalkan ternyata sumber dayanya tidak memadai, sumber dayanya tidak memadai sampai dengan waktu yang ditentukan ternyata tetap tidak bisa terpenuhi sehingga apa ada kriteria yang tidak terpenuhi. Nah, itu barangkali tidak sampai dilanjutkan ke
Komisi Fatwa sudah bisa dinilai bahwa ini tidak bisa mendapatkan sertifikat. Nah, nanti tinggal disampaikan kepada BPJPH. Ini tiga elemen dan kriteria unjuk kerja hal yang harus dilakukan Bapak Ibu saat melaporkan hasil audit halalnya. Nah, eh, dari SKKNI itu Bapak Ibu perlu kita pahami ya istilah-istilah yang mungkin bagi kita belum terlalu familiar dengan istilah-istilah di dunia sertifikasi, di dunia penilaian kesesuaian, di dunia standarisasi. Nah, ini ada misalkan apa itu yang dimaksud dengan tindakan perbaikan. Ya, tindakan perbaikan itu ada verifikasi perbaikan, kemudian juga ada validasi perbaikan atau pencegahan. Nah, jadi yang dimaksud dengan perbaikan adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang sudah terjadi agar tidak terulang. Nah, fokusnya yaitu apa yang diubah, misalkan prosedur, mesin, kepelatihannya, dan mengapa itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, contoh penerapannya bisa merevisi SOP, kemudian mengganti komponen mesin yang rusak, kemudian melatih ulang staf. Ini kalau ada temuan, ya kemudian dilakukan perbaikan. Nah, setelah dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha, oleh auditi, Bapak Ibu melakukan verifikasi. Diverifikasi tadi tindakan perbaikannya yaitu memastikan tindakan perbaikan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, kemudian buktinya misalkan didokumentasikan atau bukti fisik atau checklist yang sudah selesai, atau ada SOP baru yang sudah ditandatangani, ya, atau mungkin catatan kalibrasi kalau memang tadi terkait dengan apa alat yang ternyata tidak sesuai standar. Nah, kemudian contoh penerapannya ya auditor memeriksa dokumen SOP baru sudah disahkan dan diterapkan. Nah, itu Bapak Ibu memverifikasi tindakan perbaikan. Nah, kemudian juga perlu dilakukan validasi apakah tindakan perbaikan tadi apa temuan itu selain diperbaiki juga dicegah supaya tidak terulang kembali. Jadi memastikan tindakan perbaikan atau pencegahan mampu menghilangkan penyebab ya dan mencegah terulang. Kemudian misalkan data kinerja, laporan penyimpangannya nol, ya hasil inspeksi apa non konformit hasil inspeksi apa ini HC ya konsisten, kemudian audit internal. Nah, jadi Bapak Ibu proses validasi itu dilakukan running dari hasil yang perbaikan tadi dilakukan. Kemudian setelah dilakukan running, ya beberapa kali uji coba, misalkan tidak ada laporan penyimpangannya. Nah, kemudian contoh penerapannya, misalkan memantau hasil produksi secara berulang untuk memastikan tidak ada kesalahan yang sama. Ini misalkan Bapak Ibu apa ya contohnya itu misalkan alat pemingsanan misalkan alat pemingsanan ternyata waktu dilakukan audit alat pemingsanan ini tidak sesuai dengan persyaratan menyebabkan hewan halal yang dipingsankan itu apa bablas sampai eh, mati misalkan. Nah, penyebabnya apa? Ternyata tidak sesuai, harus dilakukan perbaikan. Barangkali alatnya bisa diperbaiki, diset ulang, atau mungkin alatnya diganti. Nah, itu berarti tindakan perbaikannya. Nah, dari tindakan perbaikan itu berarti ada alat baru atau ada alat yang sudah diservis, ya, sudah dikalibrasi. Nah, kemudian divalidasi. Alat itu digunakan secara berulang dan apakah akan menghasilkan output yang konsisten, yaitu sesuai standar.
hewan yang dipingsankan itu pingsan dalam kondisi yang optimal. Ya, jadi tidak sampai bablas mati atau mungkin tidak berhasil pemingsanannya. Nah, itu kalau itu sudah sesuai, berarti hasil perbaikan dan verifikasi hasil perbaikan dan validasinya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan. Sehingga tadi di tahapan ini Bapak Ibu tindakan perbaikan dan pencegahan hasil pemeriksaan kehalalan produk dinilai pemenuhannya. Nah, untuk apa namanya tindakan pencegahannya, jadi misalkan untuk menghilangkan penyebab atau potensi ketidaksesuaian, eh, fokus dari deskripsinya atau buktinya adalah analisis resiko, perbaikan sistem, preventive maintenance, ya, perbaikan desain, kemudian contoh penerapannya memasang sensor tambahan sebelum arus berlebih, ya, kemudian verifikasi, nah itu sampai ke contohnya adalah cek fisik pemasangan dan kalibrasi sensor, jadi misalkan kayak tadi alat pemingsanan ya diganti baru, misalkan beli baru. Nah, ternyata alat pemingsanan itu rawan untuk ini apa namanya kelebihan arus atau kelebihan voltase. Nah, sehingga menyebabkan alatnya tidak terkalibrasi. Nah, supaya itu tidak terulang lagi, dilakukan pencegahan. Kemudian dipasangi sensor, misalkan ya Bapak Ibu, supaya tidak terulang kembali. Kemudian dikalibrasi dan kemudian dilakukan tinjauan manajemen. Nah, jadi setelah sekian lama tindakan pencegahan itu divalidasi dan mampu untuk menghilangkan ya mampu untuk menghilangkan atau akar penyebab dari ketidaksesuaian itu bisa diatasi. Nah, ini Bapak Ibu yang kita perlu pahami. Jadi ada tindakan perbaikan dan ada tindakan pencegahan. Tindakan perbaikannya perlu diverifikasi dan divalidasi. Begitupun juga dengan tindakan pencegahannya. Tindakan pencegahannya juga diverifikasi dan divalidasi. Sehingga tindakan perbaikan itu eh, sesuai dengan kriterianya dan tindakan pencegahannya itu bisa terbukti handal ya efektif untuk menghasilkan kegiatan yang sesuai dengan kriteria atau menghasilkan produk yang sesuai kriteria atau menghasilkan apa namanya eh, hasil kerja yang sesuai dengan kriteria sistem jaminan produk halal. Nah, Bapak Ibu, eh, ini mungkin contoh laporan ketidaksesuaian. Nanti akan saya share form ini. Nah, Bapak Ibu, ya tentu saja ini form yang editable. Nanti LPH-nya masing-masing bisa berkreasi, menyesuaikan mulai dari kriteria ketidaksesuaiannya apa, auditornya siapa. Kalau misalkan auditornya lebih dari satu, nanti akan ada nama yang berbeda. Kemudian di situ ada kategori. Nah, itu Bapak Ibu mungkin LPH ingin melakukan kategorisasi dari temuan, ya biasanya kalau secara simpel tidak ada kategorisasinya, dia sesuai atau tidak sesuai. Nah, kemudian kalau misalkan dikategorisasikan itu ketidaksesuaiannya itu apa ya? Ada istilahnya misalkan minor atau mayor. Nah, minor itu misalkan tidak berdampak terhadap kehalalan produk, tetapi tidak sepenuhnya komplain dengan standarnya. Tapi kalau mayor misalkan itu berpengaruh terhadap status kehalalan produk, nah itu berarti nanti hasil tindakan perbaikan dan pencegahannya Bapak Ibu perlu dimonitor sesuai dengan kalau tadi dilakukan pengkategorian. Kemudian deskripsi dari temuannya, nah itu tadi yang seperti eh, kemarin kita sampaikan problemnya apa, deskripsi temuannya apa,
kemudian tanggal batas akhir tindak lanjut perbaikannya, kemudian dilanjutkan investigasi akar permasalahannya apa supaya bisa dilakukan pencegahan. Nah, dari temuan itu tindakan perbaikannya seperti apa, tindakan pencegahannya seperti apa, dan due date-nya ditetapkan kapan. Kemudian di kolom terakhir, kolom ke-11 yaitu hasil tinjauan tim audit. Nah, diisi tanggal dan komentarnya. Setelah tanggal yang ditentukan, Bapak Ibu kemudian bisa menilai di hari yang sama atau mungkin akan dinilai di hari berikutnya. Ya, ditulis tanggal dan kemudian apa komentar dari reviewnya atau komentar dari eh, pemantauan tindakan atau apa verifikasi dari verifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan oleh auditi. Nah, apakah sudah memenuhi atau belum memenuhi? Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan sebenarnya di dalam sertifikat halal itu ada komponen-komponen substansinya ya, Bapak Ibu. Sertifikat halal itu memiliki makna. Yang pertama, tentu yang memegang sertifikat itu adalah sesuatu badan hukum maupun pelaku usaha yang legal di Indonesia atau legal di negaranya. Jadi kalau perusahaan, pelaku usaha tidak memiliki legalitas, itu tidak bisa mengajukan sertifikat halal. Nah, sehingga di sertifikat halal itu pelaku usaha yang memegang sertifikat halal itu artinya eh, pelaku usaha tersebut dia memiliki legalitas untuk menjalankan usahanya di Indonesia atau di negaranya tempat pelaku usaha tersebut beroperasi. Nah, yang komponen yang kedua di dalam sertifikat halal itu menerangkan bahwa produk-produk yang di-list di dalam sertifikat itu adalah produk yang halal, ya. Produk yang halal yang sudah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI sebagai produk yang halal, maka halal dikonsumsi karena produknya halal dari bahan-bahan yang sudah disusun, sudah dibelanjakan, kemudian diolah dan sampai menjadi produk itu adalah produk yang halal. Nah, komponen yang ketiga itu sertifikat halal juga berarti pelaku usaha itu memiliki manajemen yang bagus ya terkait dengan penerapan SJPH. Artinya sertifikat halal ini tidak hanya memberikan keterangan bahwa produk itu halal, tetapi juga terkait dengan pengelolaannya. Jadi kalau apa produk halal itu terkait dengan syariatnya, jadi Bapak Ibu kalau misalkan daging sembelian berasal dari hewan halal, kemudian disembelih sesuai syariat Islam, kemudian menghasilkan karkas yang halal, menghasilkan daging yang halal. Nah, itu belum tentu bisa disertifikasi kalau ternyata penyembelian itu tidak terkelola dengan baik, tidak dimiliki oleh pelaku usaha yang punya legalitas. Nah, itu sebabnya sertifikat halal itu juga menerangkan tadi legalitasnya dan pengelolaannya. Nah, dengan menerapkan SJPH, maka penyembelihan halal itu diharapkan ya dan sudah diperiksa berjalan secara konsisten, divalidasi, eh, bisa berjalan secara berkesinambungan, selalu menghasilkan produk halal. Nah, ini penting kita sampaikan kepada Bapak Ibu supaya dipahami bahwa Bapak Ibu nanti memeriksa kehalalan produk itu atau apa namanya untuk mendapatkan sertifikat halal itu tidak hanya fokus kepada kehalalan produknya, yaitu memang yang utama karena namanya juga sertifikat halal, maka yang utama memang kehalalan produknya. Tetapi tidak kalah pentingnya juga termasuk dengan manajemennya atau pengelolaannya. Jadi bagaimana kebijakan halal itu disosialisasikan, ya. Kalau semuanya paham, berarti mengurangi resiko, menurunkan resiko terjadinya gagal produk, ya.
Kemudian khawatirnya produk yang gagal tidak sesuai dengan standar halal diedarkan. Nah, itu berarti manajemennya tidak bagus. Kemudian sumber daya yang memadai juga ada, penyelia halalnya yang kompeten juga ada, pelatihan internalnya juga dilakukan dengan baik. Ya, nah, Bapak Ibu, itu sisi-sisi manajemennya. Ada audit internal, kemudian ada kaji ulang manajemen. Jadi kalau misalkan pelaku usaha itu menghasilkan produk yang halal, tetapi tidak melakukan audit internal, tidak punya penyelia halal, misalkan ya produknya tetap halal, tetapi tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena kalau tidak ada audit internal, kalau tidak ada penyelia halal, maka secara pengelolaannya, secara manajemennya masih diragukan konsistensinya. Mungkin hari ini halal ya dengan personil yang hari ini ada, tetapi nanti dengan silih bergantinya personel ya, silih bergantinya karyawan, silih bergantinya bahan, silih bergantinya supplier dan sebagainya, apakah pelaku usaha itu masih mampu mempertahankan integritas dari sertifikat halal. Nah, itu yang nanti Bapak Ibu perlu menjadi fokus saat melakukan audit. Sekali lagi tidak hanya berfokus kepada kehalalan produknya, menelusuri bahannya sampai dipastikan kehalalannya, itu penting, tapi juga yang tidak kalah penting adalah legalitas dan manajemennya. Nah, kalau legalitas itu karena sudah disaring di awal pertama kali waktu melakukan permohonan di BPJPH, yaitu dengan NIB. Jadi pelaku usaha yang tidak punya NIB itu tidak bisa membuat akun di Si Halal. Nah, kalau tidak bisa membuat akun di Si Halal, maka tidak bisa mengajukan sertifikasi halal. Nah, itu paling tidak satu hal sudah terselesaikan di BPJPH. Hanya nanti Bapak Ibu perlu melakukan verifikasi lagi terhadap kesesuaian antara legalitas dengan realitanya. Apakah ada perbedaan alamat, apakah ada perbedaan nama pelaku usaha, dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, em, yang tidak kalah penting dari produk tadi ya, yaitu terkait manajemennya. Nah, di hal teknisnya, Bapak Ibu di laporan audit, ya ini hal-hal yang perlu dicantumkan atau hal-hal yang perlu dituangkan di dalam laporan audit. Yang pertama tentu adalah profil pelaku usahanya. Kemudian yang kedua adalah daftar produknya, apa saja yang diajukan sertifikat oleh pelaku usaha. Nah, kemudian bahan-bahan yang digunakan itu disusun. Nanti akan ada sesi bersama Pak Miftahul Huda ya, bagaimana bahan itu disusun. Nah, itu nanti akan disampaikan lebih detail. Jadi bahan yang ditulis pertama kali itu adalah bahan yang positif list, kemudian dilanjutkan dengan bahan yang wajib bersertifikat halal, kemudian dilanjutkan dengan bahan lainnya. Bahan penunjang lainnya, misalkan ada kemasan, bahan pencucian, atau bahan lainnya. Nah, kemudian juga harus dituangkan di dalam laporan itu proses. Proses di sini ada dua hal, yaitu Bapak Ibu, proses produk halalnya, proses besarnya, ya, bagaimana proses bisnisnya, mulai dari tanggung jawab itu dimulai sampai tanggung jawab itu selesai. Maksudnya tanggung jawab dimulai dan tanggung jawab diselesai itu bahan itu mulai diadakan, mulai beli atau eh, apa, mulai disusun ya Bapak Ibu sampai kemudian menghasilkan produk. Nah, setelah menghasilkan produk ini apakah dilakukan pendistribusian atau tidak dilakukan pendistribusian atau bahkan dilakukan pendistribusian sampai penjualan sampai penyajian. Nah, itu semua dideskripsikan di dalam proses. Kemudian selain proses bisnisnya juga dideskripsikan proses untuk apa namanya pembuatan produknya secara terperinci. Jadi eh, kalau bisa dibilang apa ya proses pengolahannya atau proses pembuatannya. Jadi bukan proses bisnisnya tetapi lebih pada proses pembuatannya. Jadi kalau Bapak Ibu
ada perusahaan keju misalkan ya. Nah, selain proses bisnis mulai dari penyediaan bahan, kemudian bahan disimpan, kemudian bahan diolah, kemudian menghasilkan produk keju, dikemas, kemudian didistribusikan, kemudian dijual dan disajikan misalkan. Nah, itu proses besarnya, tapi juga diceritakan juga proses pembuatannya. Jadi mulai susu misalkan kemudian ditambahkan koagulan, kemudian menjadi susu yang terkoagulasi, kemudian dilakukan tindakan-tindakan berikutnya untuk menghasilkan keju. Nah, itu juga dituliskan. Kemudian selanjutnya juga diceritakan terkait dengan implementasi sistem jaminan produk halalnya. Nah, bagaimana pelaku usaha itu menerapkan SCPH. Bapak Ibu ini disampaikan secara kronologis ya. Jadi mulai dari awal pelaku usaha mengsubmit, terus kemudian dilakukan pra pemeriksaan itu temuannya apa, kemudian perbaikannya seperti apa. Nah, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan, temuannya apa, perbaikannya seperti apa. Nah, semuanya dijelaskan secara kronologinya, secara lengkap. Jadi tidak langsung sesuai, padahal di balik hasil akhir yang sesuai itu ada proses temuan, ada proses ketidaksesuaian, ada hal yang perlu diperbaiki. Nah, sehingga endingnya memang harus sesuai. Karena kalau endingnya tidak sesuai, maka nanti seperti yang saya sampaikan tadi, yang keluar adalah bukan sertifikat halal, tetapi surat keterangan apa namanya tidak halal, bisa jadi begitu. Nah, sehingga nanti eh, siapapun yang membaca laporan audit halal dari Bapak Ibu itu juga bisa melihat kronologi bagaimana pelaku usaha itu eh, sukses mengimplementasikan SCPH dari yang awalnya banyak temuan, kemudian dilakukan perbaikan, kemudian tinggal sedikit yang harus setelah dilakukan verifikasi validasi, tinggal sedikit yang harus diulang lagi perbaikannya. Nah, sehingga sampai pada apa namanya 100% sesuai dengan standar. Nah, itu Bapak Ibu dicantumkan semua kronologi dari implementasi SCBH dan perbaikannya. Nah, yang terakhir adalah foto-foto produk ya Bapak Ibu. Ini juga perlu dituangkan di dalam laporan audit halal karena nanti dari foto ini yang membaca laporan Bapak Ibu bisa memberikan opini, bisa memberikan pendapat, atau bisa menjadi rujukan untuk menetapkan kehalalannya. Dipastikan di sana tidak ada kata-kata atau bentuk-bentuk atau mungkin gambar-gambar yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya misalkan tidak sesuai dengan akidah, tidak sesuai dengan syariat Islam, mengandung apa hal-hal yang sifatnya erotisme atau pornografi dan sebagainya. Nah, ini ada 6 komponen ya Bapak Ibu yang minimal harus tertuang di dalam laporan audit halal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin ditambahi ya silahkan apa namanya, tapi minimal harus mencakup 6 ini yang nanti diajukan kepada Komisi Fatwa untuk Komisi Fatwa bisa mereview, menelaah, kemudian eh, mengambil keputusan final menetapkan produknya halal atau tidak halal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sebagai auditor halal itu tugasnya hanya mengumpulkan bukti-bukti implementasi, kemudian bukti-bukti itu dinilai, dikomparasikan terhadap standarnya, apakah bisa memenuhi standar atau belum. Nah, kemudian kalau belum ditulis temuannya, nah semua itu dalam kalimat berita, karena nanti berita itu informasi-informasi, bukti-bukti, temuan-temuan perbaikan itu yang akan dibaca oleh pihak lain, yaitu bisa BPJPH atau LPH
atau pelaku usahanya sendiri, ya sesuai dengan distribusi laporan tadi. Nah, untuk Komisi Fatwa tentu laporan Bapak Ibu akan digunakan untuk mengambil kesimpulan akhir menetapkan apakah produk yang diajukan bisa bersertifikat halal atau tidak. Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu, kenapa hal-hal ini harus dituangkan di dalam laporan final audit halal. Nah, ini contoh covernya ya Bapak Ibu atau halaman pertama laporan hasil audit halal. Di sana ada nama pelaku usaha, alamatnya ini yang profil singkat tadi, termasuk auditor yang bertugas, tanggal auditnya kapan, sehari atau 2 hari, ya. Kemudian skala usaha dari pelaku usaha tersebut mikro, kecil atau menengah besar. Kemudian pengujian laboratorium ada atau tidak ada. Nah, itu ditulis. Kalau tidak ada ya diganti tidak ada. Kalau misalkan ada pengujian laboratorium ditulis ada. Nah, kalau ada pengujian laboratorium nanti hasilnya juga dilampirkan di dalam laporan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan di sini apa? Kalau misalkan uji laboratoriumnya tidak dilakukan, maka tidak perlu dilampirkan. Kalau ada uji laboratorium, maka hasil ujinya juga dilampirkan seperti apa. Ya, intinya Bapak Ibu sebagai auditor sekali lagi mengumpulkan bukti-bukti, ya, kemudian tadi dinilai apakah bisa sesuai dengan standar atau tidak. Nah, kemudian Bapak Ibu membuat laporan akhir untuk ditentukan status kehalalannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Cukup singkat untuk laporan audit. Ya, silakan Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Pak Iqbal, silakan. Ya, halo, tes, tes, Suaranya kok belum terdengar, Pak? cek, cek, Sebentar. Oh, volume saya sudah 100% ini. cek, cek. Bapak Ibu yang lain mendengar atau tidak suaranya Pak Iqbal? Atau jangan-jangan laptop saya? Sangat kecil suaranya. Oh, Kecil, sangat kecil kecil. suaranya, Pak. Iya. Atau Halo, barangkali Pak Iqbal bisa ditulis di tes, chat ya. Bapak Ibu silakan yang lain kalau ingin ada yang ingin ditanyakan. Pak Yuda silakan. Izin Bapak. Iya, Jadi silakan Pak. kaitan dengan waktu saja. Jadi Iya Pak. misalnya rekomendasi apa namanya kertas tadi sudah kita isi laporannya, terus kemudian kan misalnya ada diagram alir yang belum dibuat ataupun sosialisasi tentang SJBH yang nggak rutin misalnya atau belum pernah, itu kan ada waktu 15 hari nggih, kalau boleh, kalau nggak salah nggih. Iya. Itu laporan tetap kita selesaikan dulu yang sementara tadi atau nanti dibuatkan lagi perbaikan setelah dia menyelesaikan sesuai dengan waktu yang dia apa penuhi begitu. Iya, betul Pak. Jadi eh, apa apapun hasilnya ya Bapak Ibu itu disampaikan kepada LPH, disampaikan kepada LPH dari hasil temuannya. Nah, kemudian kalau untuk waktu penyelesaian yang 15 hari tadi, kalau memang 15 hari waktu perbaikannya belum selesai, ya Bapak Ibu tidak perlu untuk membuat laporan finalnya. Jadi Oh, laporan final itu dibuat saat temuan itu sudah dilakukan perbaikan oleh pelaku usaha. Nah, kalau misalkan lebih dari 15 hari ya eh, konsekuensi dan itu tidak masalah. Jadi selama ini diregulasi memang diharuskan membuat laporan di BPJPH, tapi sepertinya pelaku usaha juga memaklumi bahwa itu temuan dan butuh waktu untuk dilakukan perbaikan sehingga waktunya lebih dari 15 hari. Nah, itu tidak ada masalah selama ini Pak Yuda.
Sehingga apakah perlu membuat laporan sementara, terus kemudian nanti setelah ada perbaikan dilakukan revisi lagi. Nah, untuk yang laporan final, Bapak Ibu dibuat setelah semuanya final komple, ya. Atau misalkan sudah final tetapi tidak bisa komple, ya itu dibuat laporan akhir. Nah, kalau untuk laporan yang tadi Pak Iqbal, untuk laporan yang sementara, Pak Iqbal bisa menggunakan form monitoring ini, laporan ketidaksesuaian ini untuk monitoring. Jadi di sebelah kanan ini ada apa namanya hasil tinjauan tim audit. Jadi setelah dikasih waktu misalkan 3 hari, mereka melakukan perbaikan. Terus kemudian mereka melaporkan sudah melakukan perbaikan dan pencegahan. Kemudian dilakukan verifikasi, divalidasi tindakan perbaikan dan pencegahannya. Ternyata masih belum apa namanya comply dengan kriteria. Ya, maka di sini masih dibuat laporan. Tanggal sekian temuan masih belum ter apa perbaikan masih belum sesuai dengan kriteria, misalkan seperti itu. Dikasih tambahan waktu lagi kepada pelaku usaha, misalkan. Nah, nanti sampai di kolom 11 ini apa hasil akhirnya adalah tindakan perbaikan dan pencegahan sudah sesuai dengan kriteria. Nah, kalau semuanya sudah sesuai kriteria, yang awalnya tidak sesuai, yang awalnya temuan-temuan ketidaksesuaian dan sudah dilakukan, maka eh, Pak Yuda baru kemudian menyusun laporan akhir dari audit. Nah, baru menyusun ini. Matur nuwun Bapak. Sami-sami Pak. Sudah jadi supaya nanti laporan akhirnya juga tidak perlu revisi-revisi lagi. Cukup Bapak Ibu bisa menggunakan ini form monitoring laporan atau ketidaksesuaian ini. Tes, Bapak. Nah, udah clear nih Pak Iqbal. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Sebelumnya mohon maaf Bapak mau nanya terkait dengan temuan-temuan yang kita dapatkan nantinya ketika kita audit, itu kan penyelia ataupun dari pelaku usaha itu harus memenuhi temuan-temuan yang sekiranya belum lengkap gitu Pak. Nah, Iya. temuan-temuan itu eh, temuan-temuan yang harus dilengkapi itu mekanisme cara pengirimannya atau pembuktiannya seperti apa ya Pak? Apakah harus mengirim eh, melalui via WA saja dengan bukti-bukti foto atau seperti apa gitu Pak? Mungkin sekian Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Iqbal. Ya, pertanyaan yang menarik. Jadi, eh, ini pertanyaan yang simpel tetapi cakupannya sangat lebar ya Pak Iqbal. Jadi kalau seperti apa nanti pelaporan dari pelaku usaha, nah itu bisa bisa ber bisa apa ya istilahnya bisa dengan dilaporkan misalkan lewat komunikasi, misalkan lewat email resmi, ya kalau bisa dilaporkan lewat email atau misalkan Bapak Ibu apa namanya auditornya ingin melihat melalui video, misalkan tidak perlu datang lagi, misalkan di apa dilakukan verifikasi dan validasi cukup misalkan dengan video conference atau apa namanya rekaman video atau Bapak Ibu apa pelaku usaha melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan itu perlu ditinjau lagi di tempat usahanya sana, ya. Ya berarti harus apa namanya tidak bisa dikirim lewat email karena memang eh, dia perlu diobservasi, perlu diuji coba gitu ya. Tidak bisa menggunakan video karena apa namanya sangat terbatas, misalkan kalau dengan video conference tidak memungkinkan lingkungannya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan diperlukan, Bapak Ibu sebagai auditor halal untuk melakukan verifikasi validasi tindakan perbaikan dan pencegahan, datang lagi ke pelaku usaha juga tidak masalah. Jadi kembali kepada temuannya seperti apa. Nah, kalau misalkan temuan itu bisa diperbaiki dan kemudian dilaporkan melalui apa
email atau dilaporkan melalui G Drive dan sebagainya, misalkan hanya terkait dokumen, SOP, atau bukti-bukti penerapan ya yang kaitannya dengan recording, pencatatan dan sebagainya. Nah, itu bisa kirim dokumen. Nah, kalau tadi misalkan bisa dengan foto atau video, ya, misalkan kemasannya dinilai terlalu vulgar, kemudian ini harus mendesain ulang kemasannya. Nah, kemudian gambarnya dikirim, didesain ulang, kemudian difoto. Nah, kemudian itu bisa dilakukan, ya, itu bisa, Bapak Ibu. Tapi kalau eh, cara jarak jauh tidak memungkinkan, ya harus ditinjau ulang ke lapangan, misalkan dengan apa tadi alat pemingsanan, misalkan auditornya harus datang ke sana, kemudian membawa alat eh, tes ya atau alat uji untuk mengukur voltase maupun arusnya, misalkan ya harus datang langsung. Karena mungkin kalau menggunakan alatnya perusahaan terus hanya lewat video, ya Bapak Ibu misalkan kurang percaya kalau tidak diuji sendiri dengan peralatan Bapak Ibu sendiri. Nah, seperti itu Pak Iqbal kira-kira. Jadi eh, apa istilahnya tidak terikat pada satu atau dua cara, Bapak Ibu. Yang terpenting semuanya bisa memenuhi. Nah, justru sebaliknya kalau misalkan tadi harus dicek langsung ke lapangan, tetapi Bapak Ibu mungkin apa ya istilahnya menganggap sepele atau menganggap ini kemudian ini aja lah difoto saja hasil tesnya berapa voltasenya dan sebagainya. Nah, ya semoga apa Bapak Ibu menentukan eh, cara melaporkannya itu bukan karena eh, tinjauan hal-hal yang tidak substansi, ya. Mungkin Bapak Ibu ada kegiatan lain sehingga sudah tidak sempat lagi melakukan verifikasi validasi di pelaku usaha tersebut, ya. Toh ini saya sudah dibayar, saya akan mengaud. Nah, itu tidak diperkenankan. Misalkan apa tinjauan-tinjauan yang seperti itu. Bapak Ibu harus profesional karena eh, sekali lagi saya sampaikan sertifikasi halal halal haram ini simple, iya atau tidak, ada unsur haramnya atau tidak, semuanya halal atau tidak. Nah, tidak perlu sampai apa namanya yang kuantitatif, tetapi kalau misalkan apa ada hal-hal yang kuantitatif juga tidak terlalu banyak ya Bapak Ibu. Nah, sehingga itu tidak diremehkan, khawatirnya nanti lalai, kemudian menghasilkan produk yang apa produknya tidak halal, tetapi kemudian lolos sertifikasi. Nah, ini penting disampaikan ya Bapak Ibu, karena misalkan ini untuk bahan-bahan yang dari luar negeri, yang sertifikat halalnya itu belum semuanya ada sertifikat halalnya. Nah, itu kemudian ya, misalkan kayak tadi malam saya komunikasi dengan salah satu auditor yang dia ada di luar negeri di Turkmenistan. Dia bercerita kalau misalkan gimana kalau bahan yang digunakan oleh pelaku usaha itu tidak ada sertifikat halalnya. Ya, mereka menyampaikan misalkan apa secara apa singkat itu nanti akan dilakukan uji laboratorium misalkan kayak seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diantisipasi oleh Bapak Ibu sebagai auditor halal di Indonesia. Karena kalau di kita ya dilakukan uji laboratorium itu diperbolehkan, tetapi itu adalah jalan terakhir ya atau jalan ninja. Keputusan terakhir kalau memang bahan tersebut sudah tidak bisa ditelusuri sampai ke apa namanya sampai ke hulunya terhadap status kehalalannya. Kemudian dilakukan uji laboratorium. Ada lagi, Bapak Ibu, silakan. Bapak izin mungkin sedikit Pak Iya, silakan Pak terkait Iqbal. tadi tambahan
Jika kita ingin melakukan verifikasi atau validasi kembali, apakah kita secara prosedural tuh perlu untuk konfirmasi mengirim surat yang seperti di awal, Pak? Itu ini apa namanya mengikuti prosedur LPH, tetapi Oh, secara apakah masih apa menggunakan surat tugas yang pertama, artinya begini, surat tugas itu tetap berlaku sampai kemudian hasil final laporan itu dianggap selesai, pekerjaan dianggap selesai, berarti surat tugasnya sudah tidak ini lagi. Atau kalau misalkan LPH-nya membuat kebijakan bahwa setiap kali akan pergi bertugas dibekali surat tugas, misalkan surat tugas pemeriksaan, surat tugas yang kedua adalah surat tugas untuk apa verifikasi tindakan perbaikan. Nah, mungkin karena terkait dengan apa ya invoicing, pembiayaan, sehingga ini pembiayaan untuk audit pertama, ini pembiayaan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Nah, misalkan untuk pengelompokan-pengelompokan itu ya tidak masalah eh, Pak Bram atau Pak siapa tadi yang bertanya ya Pak Bram ya. Ya, Iqbal. Pak Iqbal iya. Apa namanya karena udah di mute jadi turun. Nah, itu tidak masalah, Pak. Mau dibuatkan surat tugas baru atau masih menggunakan surat tugas lama, itu dikembalikan kepada kebijakan LPH-nya masing-masing. Nah, Baik, terima kasih, Pak. sama-sama, Pak. Mungkin yang perlu dipikirkan kalau ada ini apa namanya biaya-biaya tambahannya. Nah, itu seperti apa? Yang mungkin tidak diperkirakan atau tidak terpikirkan di awal, ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau di apa Sukovindo ya ada tahapan gap analisis. Nah, itu juga akan membuat audit semakin efisien. Jadi sudah semakin jelas gitu ya. Nanti supaya dilakukan audit ternyata banyak sekali temuan. Nah, setelah dilakukan apa banyak temuan ternyata mondar-mandir untuk menutup untuk melakukan verifikasi tindakan perbaikan. Nah, lebih baik ada mungkin diawali dengan gap assessment supaya nanti saat assessment sudah lebih apa pencapaiannya mungkin lebih tinggi sudah mendekati 100%. Nah, sehingga nanti tidak ada lagi tindakan perbaikan dan pencegahan yang kemudian bisa berdampak pada perubahan audit plan yang itu bisa berdampak pula terhadap eh, cost dari audit ya, Bapak Ibu. Bu Fitria, silakan. Ya, Pak izin bertanya, Pak. Iya, Kalau pada saat verifikasi dan validasi itu, nah apakah kita harus mendokumentasikan, misalnya saat lagi pemeriksaan dokumen, nah apakah kita harus mendokumentasikan misalkan sertifikat halal dari bahan yang digunakan atau COA-nya atau cukup mengisi checklist pemeriksaan audit saja? iya. Itu aja, Jadi Pak. terima kasih Bu Fitria. Untuk tindakan perbaikan dan pencegahan harus didokumentasikan. Jadi Bapak Ibu didokumentasikan. Nah, minimal apa namanya didokumentasikan lewat form ini tadi, Bu Fitria. Nah, didokumentasikan lewat form ini. Jadi kalau misalkan tidak difoto, tidak perlu difoto. Misalkan kalau tidak perlu difoto, kalau perlu difoto atau perlu di record videonya dan sebagainya. Nah, atau kalau misalkan tidak perlu sampai di sana, tindakan perbaikan dan pencegahan tetap harus didokumentasikan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kronologinya harus dituangkan, jadi tidak ditulis apa semuanya sesuai tanpa ada kronologinya, jadi seolah-olah tidak ada temuan. Nah, itu Bapak Ibu, eh, maka nanti di dalam laporan itu penerapan SCPH-nya, temuan-temuannya itu disajikan secara lengkap. Nah, supaya Bapak Ibu bisa menyajikan secara lengkap di laporan akhir, maka Bapak Ibu punya dokumen apa recording sementara, yaitu contohnya seperti form laporan ketidaksesuaian ini nanti dicatat
hasil dari verifikasi validasi apakah sudah sesuai atau belum. Nah, pencatatan ini ya termasuk pendokumentasian, Bu Aulia. Iya ya, tadi Bu Fitria, maaf, Ya. Bu Fitria. Berarti nggak harus difoto ya Pak ya untuk dokumennya gitu, tidak wajib Ya, difoto. tergantung ini Bu, tergantung temuannya. Nanti mengikuti temuannya. Kalau misalkan apa perlu difoto, misalkan ternyata sosialisasi kebijakan halal belum dilakukan, tidak ada banner. Nah, kemudian sudah dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Oh, sudah dipasang. Nah, kemudian perlu difoto ya difoto, misalkan. Di mana minta tolong dikirimkan fotonya. Nah, dikirim lewat foto, Bapak Ibu. Nah, ini eh, untuk laporan audit nih Bapak Ibu ya. Eh, saya akan mengirimkan file. Saya izin stop share dulu. Di eh, grup WhatsApp itu Bapak Ibu sudah ada file-file yang kemarin di-share oleh Bu Elia ya. Maaf belum ya. Sebentar. Ini ada salah satu file yang besar. Sebentar saya download dulu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali menjadi auditor, ya, belum pernah menjadi auditor untuk sistem lain, ya, ini sama sekali dunia yang baru, maka Bapak Ibu perlu apa? Belajar tambahan lagi terkait dengan istilah-istilah di dunia audit mengaudit. Jadi ada tindakan, ada temuan ketidaksesuaian, tindakan perbaikan, ya, verifikasi, validasi. Nah,
Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Ini ada contoh, misalkan tadi dari laporan ketidaksesuaian, ya. Nah, ini misalkan tadi Bapak Ibu contoh menuangkan dalam form ketidaksesuaian, ya kriterianya apa, komitmen dan tanggung jawab, ya tidak sesuai dengan itu. Kemudian auditornya ini apa ditulis inisial, jadi misalkan kalau saya Ahmad Fatoni misalkan AFT atau AF ya. Nah ini inisial dari auditornya eh, apa kemudian kategorinya. Nah, ini ada ditulis ada kelemahan terus kemudian ada tidak memenuhi. Jadi memenuhi tetapi tidak sempurna. Nah, itu dianggap kelemahan. Terus kemudian ada istilah juga tidak memenuhi sepenuhnya ya, tidak komplain dengan standarnya. Nah, kemudian perusahaan belum menempelkan poster atau spanduk terbaru. Nah, misalkan ini ada kelemahan eh, apa namanya sosialisasi kebijakan halal. Ini eh, apa? Kemudian tanggal batas akhir tindakan perbaikan, misalkan diisi ini 2022 ya, Bapak Ibu, ini diisi apa? Oh ini eh, tanggal batas akhir tindak lanjut perbaikan ya. eh, Kapan harus dilakukan. Nah, ini apa namanya due date-nya yang kolom 6 ini dan yang kolom 10 ini adalah ini apa namanya dilakukannya. Kalau tanggal 6 ini adalah targetnya, tanggal 10 ini adalah realitanya seperti apa. Jadi Bapak Ibu misalkan perusahaan belum menempelkan poster kan berarti perbaikannya dia harus menempelkan poster ya. Nah, itu misalkan due date-nya itu tanggal apa 20 Desember 2022. Nah, ternyata pelaku usaha sudah melakukan tindakan perbaikan dengan memasang poster dan kemudian review monitoring berkala terkait implementasi SCPH. Nah, itu sudah dilakukan di tanggal 16, berarti 4 hari sebelum due date itu sudah dilaksanakan. Nah, berarti temuan close, mungkin Bapak Ibu di sini dikasih tanggal 17 ya, 17 Desember 2022. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kembali lagi saya menyampaikan ini mungkin apa yang bisa dicontoh ya Bapak Ibu laporan ketidaksesuaian karena di sini ada tindakan perbaikan, ada tindakan pencegahan, kemudian ada tinjauan dari tim audit. Ini form yang sesuai dengan SKKNI auditor halal tadi. Jadi memonitoring tindakan perbaikan dan pencegahan, kemudian dinilai pemenuhannya. Di kolom 1 ada nomor, kolom 2 ada kriteria yang tidak terpenuhi, kemudian nomor kolom 3 ada auditornya siapa yang sedang melakukan audit di temuan itu, kemudian kategori temuannya jika dikategorisasikan bisa ada kelemahan atau tidak memenuhi atau minor atau mayor dan sebagainya. Kemudian deskripsi dari temuannya apa, kemudian tanggalnya. Ini saya simulasikan saja, Bapak Ibu. Maksud dengan tanggal waktu yang diberikan oleh ya atau waktu yang disepakati Bapak Ibu sebagai auditor dengan auditi. Misalkan di sini disepakati 20 Desember 2022. Nah, kemudian investigasi akar permasalahannya adalah kurang pahamnya personil terhadap kriteria komitmen dan tanggung jawab. Nah, sehingga tidak dipasang poster.
kemudian perbaikannya segera melakukan pencetakan poster. Nah, kemudian pencegahannya apa Bapak Ibu dilakukan review atau monitoring berkala terkait dengan implementasi masing-masing SCPH. Nah, tanggal dilakukannya oleh pelaku usaha di tanggal 16. Nah, kemudian di tanggal 17 mungkin ya, temuan audit close 17 Desember 2022. Nah, ini contoh kronologinya. Jadi Bapak Ibu melakukan audit mungkin di tanggal 10 ya, di tanggal 10 atau di tanggal 13 Desember, tanggal 13 Desember melakukan audit, ada temuan ini, dikasih waktu 1 minggu untuk melakukan perbaikan, ternyata tidak perlu waktu 1 minggu, di tanggal 16 sudah diperbaiki oleh pelaku usaha, dan kemudian supaya segera bisa diajukan ke Komisi Fatwa, Bapak Ibu di tanggal 17-nya sudah melakukan eh, review terhadap hasil tindakan perbaikan dan pencegahannya. Iya, silakan Bu Yulis. Izin Kalau Pak, ada yang nanya, ditanya. Kalau ada yang nanya, saya catat nih. Ya, silakan Bu. Pak, kalau kita selesai mengaudit terus kita ketemu ketidaksesuaian, Pak. Nah, untuk akar masalah, perbaikan dan tindakan pencegahan itu diisi auditi atau auditor, Pak? Makasih, Pak. Baik, Bu. eh untuk apa akar masalah ya itu bisa diisi oleh auditornya. Jadi dari hasil audit ya kemudian ada ketidaksesuaian, ketidaksesuaiannya tadi apa. Nah kemudian ini 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 mungkin saya perbaiki ya Bapak Ibu ya. Eh, ya jadi apa akar masalah itu bisa dituangkan oleh auditor halal. Jadi tadi ditemuannya apa, kemudian ketidaksesuaiannya apa, nah akar masalahnya apa. Nah, kalau misalkan eh, apa pelaku pelaku usahanya juga sudah tahu akar masalahnya, ya bisa ditulis oleh pelaku usahanya. Nah, itu Bapak Ibu kan begini, kalau misalkan ada temuan kemudian pelaku usahanya itu tidak bisa mengidentifikasi akar masalahnya. Nah, kan kalau tidak dikasih tahu, ya tidak dikasih tahu akar masalahnya, kan Bapak Ibu nanti bisa apa istilahnya bisa tertunda, bisa lebih lama lagi. Nah, kalau misalkan pelaku usahanya tidak tahu akar masalahnya yang bisa menyebabkan ketidaksesuaian itu, nah dikasih tahu juga eh, tidak apa-apa. Jadi di sini diisi oleh auditornya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sebagai auditor tanya kepada auditinya, kira-kira apa ini akar masalahnya? Kenapa kok belum dipasang poster terkait dengan kebijakan halal yang terbaru, misalkan? Nah, ternyata akar masalahnya itu diketahui. Ternyata bukan karena apa kurang pahamnya personil. Ternyata akar masalahnya itu terkait dengan ini penganggaran misalkan. Lah mau nyetak ternyata tidak ada anggarannya dari perusahaan. Nah, berarti ternyata akar masalahnya eh, itu. Nah, itu kan apa bisa diketahui oleh auditinya sehingga nanti auditi yang menuangkan apa namanya akar masalah tadi. Nah, kalau misalkan ternyata auditinya tidak bisa mengidentifikasi akar masalahnya, ya karena ini memang eh, konseptual ya Bapak Ibu. Nah itu ya misalkan gini, ini
ada bahan yang tidak bersertifikat halal, gitu. Nah, terus tindakan perbaikannya berarti harus bersertifikat halal. Nah, kemudian eh, apa? Ternyata eh, sudah dilakukan perbaikan, ya. Kenapa akar masalahnya apa ini kok tidak ada sertifikat halalnya, gitu ya. Ternyata pelaku usahanya itu hanya ini apa namanya, istilahnya dia mencari di si halal itu, bukan mencari di si halal ya, mencari di websitenya BPJPH itu dia hanya di kolom apa namanya, sertifikat produk halal. Padahal ini adalah produk impor, misalkan kayak begitu. Nah, ternyata sebenarnya dia tidak tahu kalau bisa dicari eh, di registrasi sertifikat halal luar negeri. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan pelaku usahanya dia bisa mengetahui, bisa mengidentifikasi, bisa menginvestigasi akar permasalahannya, maka dia yang nanti menuangkan apa yang menjadi penyebab dari akar masalah. Tetapi kalau misalkan pelaku usahanya dia tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengidentifikasi, misalkan ya kayak tadi apa namanya, alat pemingsanannya itu rusak melulu. Nah, kemudian rusak terus, tindakan perbaikannya selalu diganti baru atau selalu diservis misalkan. Kemudian tukang servisnya juga tidak mengasih tahu akar masalahnya, jadi servis lagi, servis lagi. Nah, apa kemudian auditornya kebetulan misalkan tahu ya akar masalahnya. Nah, ini yang menjadi akar masalah itu karena eh, apa namanya, kegedean arus atau kegedean voltase, ya, atau kegedean voltase atau kekurangan voltase misalkan, sehingga bisa menyebabkan komponennya tidak bisa bertahan lama. Nah, dikasih tahu akar penyebab masalahnya juga bisa Bapak Ibu, dan ditulis di eh, hasil investigasi akar masalah. Izin Pak, Iya, artinya dalam hal ini sebenarnya yang menjadi kewajibannya itu kewajiban auditi kan Pak ya. Auditor oh hanya iya, membantu atau mengarahkan kira-kira apa betul. kalau auditornya bisa auditor yang menuangkan di situ. Tapi kalau memang sebenarnya kewajibannya dari kewajiban auditi kan ya Pak ya. Iya, betul, Bu. Oh Jadi ya. kalau tindakannya kan kan kalau itu tadi baru ininya kan baru istilahnya apa, temuan temuan ketidaksesuaian dan temuan akar masalahnya. Kalau untuk tindakannya ya harus dilakukan oleh auditi, dan auditi yang maksudnya gini, kalau auditi yang auditi yang sempurna, ya kalau dibilang auditi sempurna atau auditi apa ya, memang itu menjadi tanggung jawabnya auditi untuk dia menginvestigasi akar masalahnya, Bu. Tentu itu menjadi eh, tanggung jawabnya auditi, eh, apa namanya, dia untuk tahu akar masalahnya. Tetapi kalau ternyata kita menuntut itu dan auditnya ternyata tidak paham, ya apa boleh buat gitu. Sebenarnya akar masalahnya ini loh Pak, ini loh Bu, gitu ya, dikasih tahu. Nah, tapi tolong apa namanya, kemudian tolong ini diperbaiki akar masalah ini supaya tidak terulang kembali, misalnya begitu. Jadi betul apa yang disampaikan Ibu, ya harusnya memang investigasi akar masalah itu dilakukan oleh auditi. Tapi Terima kasih Pak. tidak, ya tidak sesaklek itu istilahnya gitu, Bu. Kalau ternyata dia Iya. tidak bisa melakukan apa, tidak berhasil menginvestigasi, ya apa boleh buat gitu, dibantu oleh auditornya. Tetapi tindakan perbaikannya ya wajib yang melakukan auditi, tidak diperkenankan auditor melakukan tindakan perbaikan. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama, Bu. Nah, ini saya akan tadi yang sudah saya share ya, itu tadi contoh NCR atau Non-Conformity Report.
Kemudian ini ada contoh laporan audit. Nah, ini Bapak Ibu contoh laporan audit dari Komisi Fatwa MUI. Jadi formatnya seperti ini ya. Dengan ini dilaporkan hasil pemeriksaan atau audit oleh tim LPH XYZ kepada nama pelaku usahanya ditulis ya. Ini nama pelaku usahanya nanti diganti dengan nama pelaku usaha yang beralamat perusahaan di misalkan Jalan Palmerah Barat dan sebagainya. Kemudian nama usahanya ditulis lagi, alamatnya, skala usahanya, auditornya satu dua. Nah, kemudian ini tadi pengujian laboratorium ada atau tidak, ya jenis pendaftarannya seperti apa, nomor daftarnya atau STTD-nya ya tadi Bapak Ibu. Oh, ini terulang lagi nama pelaku usahanya. Ini eh, nama usaha dan nama pelaku usaha ya mungkin yang dimaksud ini Bapak Ibu. Sebenarnya nama, nah ini memang banyak yang ini kita dapatkan dari itu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin yang dimaksud di sini adalah ini nama pelaku usahanya. Nama pelaku usaha itu ya tadi orang perorangan atau badan hukum ya yang memiliki legalitas. Nah mungkin yang di sini adalah apa ini diulang lagi nama atau di sini maksudnya ini ya Bapak Ibu bukan nama pelaku usaha ini mungkin eh, apa ya itu nama dagang lah istilahnya gitu ya. Jadi nama mereknya. Jadi ini contohnya begini. Oke nama usaha aja lah Bapak Ibu ya. Ini misalkan ini sebut merek aja ya Bapak Ibu. Misalkan mie gacoan gitu ya. Nah, kemudian eh, kan mie gacuan ini bukan nama resminya ya, dia nama apa istilahnya? Nama eh, dagangnya aja, nama ininya. Nah, kemudian kalau nama pelaku usahanya di sini PT apa ya? Mie gacuan itu PT-nya. Sebentar, saya googling lagi. Oh ya, ini soalnya namanya ini unik ini, PT Pesta Pora Abadi. Jadi mie gacoan itu nama PT-nya adalah PT Pesta Pora Abadi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, sertifikat baru. Nah, kemudian ditandatangani oleh ketua LPH-nya. Kemudian sini jenis produknya, penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Ini itu merujuk kepada eh, keputusan Menteri Agama nomor 944 ya Bapak Ibu. Atau 748. Nah, kemudian di bawahnya ada daftar produk. Nah, ini ditulis, diurutkan berdasarkan apa namanya abjadnya ya, Bapak Ibu. Istilahnya apa ini? Diurutkan itu sort by name ya,
short by name, jadi mulai dari A, B, 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 C, C seperti ini. Kemudian daftar bahan ini diurutkan berdasarkan short by name juga. Nah, kemudian yang paling atas adalah yang positive list. Ya, yang positive list bahan nabati, ya ini apa namanya keterangannya seperti ini. Ini yang positive list juga. Nah, sekali lagi, oh ini kok ada A ini. Berarti harusnya di atas ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti harus dipindahkan. Ya, benar kan bahan nabati yang diproses secara fisik, ini juga bahan nabati yang diproses secara fisik, bahan nabati yang diproses secara fisik tanpa penambahan bahan. Nah, misalkan. Kemudian setelah, nah ini juga ada A di sini, ini mungkin ini ya Bapak Ibu. Nanti dirapikan kembali. Nah, ini contoh kasus. Kemudian Bapak Ibu ditulis yang ini apa harus bersertifikat halal. Nah, harus bersertifikat halal. Nah, ini kebetulan tidak ada sertifikat halalnya apa sehingga harus dikasih keterangan ya. Ini kalau ARPDAM itu memang berubah-berubah ya Bapak Ibu. Saya yang terakhir ketentuannya seperti apa nanti bisa ditanyakan ke Komisi Fatwa. Apakah dia harus bersertifikat halal atau tidak ini PDAM. Kemudian ini ada kulit Sui Kiau. Nah, ini contoh apa? Ditulis nomor sertifikat halalnya, terbitnya kapan, produsennya apa. Kemudian sampai ke eh, bahan ini apa namanya bahan penunjangnya ya Bapak Ibu bahan lainnya ada subit bambu, ada kertas roti, kemudian kertas doilis. Nah, ini baru yang bahan lainnya ditulis di setelah positive list, kemudian wajib SH, kemudian wajib SH tetapi tidak ada SH-nya dibuatkan keterangan. Kemudian yang terakhir adalah bahan penunjang lainnya. Nah, ini sampai garpu juga ditulis karena dia masuk dalam eh, apa? Jadi petunjuk dari Komisi Fatwa ya, Bapak Ibu. Nah, ini kalau misalkan ada hasil uji labnya, apa dilakukan uji lab ya. Ini ya mohon maaf karena ini dari Komisi Fatwa MUI, dari contohnya LW POM MUI di Sukovindo juga ada labnya tentu. Nah, ini contoh hasil tadi. Kemudian ini laporan analitis ya, laporan analisis, maaf. Nah, ini kalau Sukovindo nih yang melakukan, misalkan. Nah, kemudian tadi prosesnya, ya produk dibuat melalui proses penerimaan bahan baku dan sebagainya. Kemudian karena ini apa namanya rumah makan, jadi prosesnya untuk proses apa eh, detailnya mungkin ya cuman dipotong-potong dan sebagainya, misalkan seperti itu ya, baru dikukus, kemudian diasap. Kalau perusahaan yang pengolahan, yang manufacturing mungkin lebih detail lagi.
kemudian SJBH-nya. Ini kalau SJBH-nya hanya dituliskan seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan lebih lengkap ya semua kriterianya. Kemudian foto produk. Nah, banyak sekali produknya. Seperti itu, Bapak Ibu, penulisan laporan audit ya yang eh, apa namanya yang di yang disampaikan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Kemudian eh, ini juga ada satu lagi yang tadi saya share, laporan audit. Ini saya akan menyampaikan yang kalau tadi kan yang di apa dari Komisi Fatwa MUI ininya lebih detail ya Bapak Ibu. Kemudian SJPH-nya yang ditulis secara ringkas. Nah, Bapak Ibu untuk apa namanya laporan bisa ditambah lebih detail lagi, dikombinasikan nanti kita peragakan di role play. Nah, kalau di sini apa SJPH-nya diuraikan. Jadi komitmen dan tanggung jawab sesuai ya ada apa namanya kronologinya. Kemudian bahan proses produk halal, kemudian produk ya, kemudian sampai evaluasi dan pemantauan dan evaluasi, kemudian informasi terdokumentasi. Nah, ini Bapak Ibu nanti bisa dikombinasikan dengan yang laporan tadi sehingga lebih lengkap. Nah, kalau penulisan bahan, nah bisa seperti ini. Di keterangan ini adalah positif list dan sertifikat halal atau menggunakan keterangan yang tadi dari formatnya MUI, ya Bapak Ibu. Ini karena nanti jadi tugas 4 ini nanti role play, jadi Bapak Ibu supaya tidak punya PR, nanti langsung di role play. Tugas 1, tugas 2, tugas 3 udah disubmit Bapak Ibu. Ada kendala atau tidak? Untuk yang grup saya belum eh, sempat saya koreksi ya, Bapak Ibu. Insya Allah setelah ini. Nah, jadi laporan sekali lagi, Bapak Ibu, kita kembali ke ini apa namanya hal-hal yang perlu dituangkan di dalam laporan. Nah, tadi ada profil pelaku usaha ditambah dengan
apa namanya secara singkat apa auditornya dituliskan, kemudian produknya, jenis produknya, rincian produknya, kemudian bahan dirinci mulai dari yang positif list, kemudian yang wajib bersertifikat halal, kemudian bahan yang butuh dokumen pendukung lainnya, kemudian bahan-bahan penunjang, bahan-bahan kemasan, bahan pelumas, atau mungkin ada bahan lainnya, ya. Kemudian prosesnya, kemudian implementasi SCBH, dan yang terakhir adalah foto produk. Nah, ini yang harus dituangkan dalam laporan, Bapak Ibu. Kalau yang di SKKNI yang sekarang, unit kompetensinya hanya dua, ya Bapak Ibu. Apa melaporkan hasil pemeriksaan kehalalan produk, kemudian melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan kehalalan produk. Nah, kemudian ditambahi menyampaikan laporan akhir pemeriksaan kehalalan produk di ada 3 elemen. Saya sampaikan lagi, jadi Bapak Ibu, supaya kompeten menjadi auditor halal, ya harus kompeten terhadap 4 unit kompetensi. Jadi SKKNI auditor halalnya dibaca-baca, dipahami. Kemudian karena untuk mendapatkan sertifikat halal itu harus terstandarisasi, maka Bapak Ibu juga harus mempelajari sistem jaminan produk halal sebagai standar yang digunakan untuk mendapatkan sertifikat halal. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Bapak Ibu? Hmm, baik, Pak Sugeng. Nah, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan ya, karena memang untuk pelaporan ini lebih ke hal yang teknis yang besok akan disimulasikan, dan hari ini saya mereview aja terkait dengan tata caranya. Bapak Ibu, mungkin barangkali kita mengisi waktu sampai di pukul 13 ya, masih ada sekitar waktu 20 menit. Kita bisa mereview lagi apa sistem jaminan produk halal SJPH-nya ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mungkin yang ingin saya bertanya nih kepada Bapak Ibu, kalau di SJPH ada yang dimaksud dengan ketertelusuran produk ya di dalam SJPH. Apa yang Bapak Ibu pahami terkait dengan ketertelusuran produk? Siapa yang akan menjawabnya? Silakan. Ya, Jadi Pak, izin nanti, menjawab. ya silakan. Ya, ketelusuran produk seperti traceability ya, Pak ya. Ya, Jadi di traceability. produk, Jadi apa yang ya dimaksud betul. traceability produknya itu, Ibu Tamara Ya, jadi pada Sinta ya? iya betul. Jadi di akhir produknya itu nanti bisa mendeteksi kapan tanggal produksinya, bahan, kayak gitu sama siapa yang melakukan pengecekan itu dapat dilihat di nomor kode dari produknya tersebut. Kadang misalkan kalau dulu di tempat saya itu ada tanggal produksinya, tahunnya, bulan sama kode mesinnya nanti bisa dilihat dari situ. Link ke belakang, Pak. Nanti dari produk ke produksi, kemudian ke pengecekan, baru ke bahan bakunya situ.
Dari bahan Iya, baku bisa ditarik ke suppliernya siapa. iya, betul sekali. Nah, betul sekali ini yang disampaikan Bu Sinta. Bu Sinta ini berangkat dari apa? Dulu di apa di perusahaan ya, Bu ya. Iya, betul, Pak. Dan mengimplementasikan traceability dengan memberi batch number atau kode produksi. Nah, persis betul sekali tadi yang disampaikan Bu Sinta. Ini saya catat apa ya di kolom keaktifan ya. Izin sebentar, Bu Sinta mana ini? Saya cari-cari grupnya fasilitator. Oh ini di sini. Jadi Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan Bu Sinta, traceability produk halal itu penting. Penting. Nah, tadi yang disampaikan Bu Sinta itu traceability terkait dengan proses pembuatannya. Jadi dibuat kapan, kalau misalkan perusahaan itu punya beberapa land, di land berapa, terus kemudian itu bisa ditelusuri dari bahan yang diambil di gudang yang bagian mana, misalkan kemudian gudang juga nanti bisa ditrace ke belakang yang diambil saat itu dibelinya kapan, suppliernya siapa, dikirimnya kapan, dan sebagainya. Nah, untuk apa sih Bapak Ibu traceability itu? Traceability ini untuk nanti kehalalannya itu bisa ditelusur. Jadi kalau misalkan suatu saat apa namanya entah BPJPH, entah siapa atau masyarakat misalkan atau internal perusahaan sendiri atau biasanya seperti apa ya, seperti quality control gitu ya. Apakah produk ini kualitasnya sudah memenuhi? Nah, itu bisa diuji atau bisa ditelusuri. Selain diuji juga bisa ditelusuri. Nah, apakah produk ini halal? Ya, tanpa misalkan dibawa ke laboratorium gitu. Apakah ada kontaminasinya atau tidak ada kontaminannya misalkan. Nah, itu bisa digunakan dengan cara traceability. Jadi produk yang sudah jadi, batch numbernya sekian, ditelusuri, ini yang dibuat di land sekian, status land ini bersih atau belum? Ternyata sudah bersih, ada recordingnya. Nah, kemudian apa? Siapa yang melakukan personilnya? Personilnya ini apa? Dia sudah paham dengan SCBH, terus kemudian ditelusur sampai ke belakang bahannya ini bahan yang sudah diperiksa kehalalannya atau belum, ada sertifikat halalnya, apa namanya, kalau misalkan impor ya tidak expired dan sebagainya. Nah, sehingga produk yang dihasilkan itu kalau ditelusur ke belakang itu bisa ditarik kesimpulan bahwa produk ini halal. Nah, kalau kemudian misalkan diedarkan ke masyarakat, nah terus kemudian ya sebenarnya amit-amit semoga tidak terjadi. Kemudian produk itu menjadi tidak halal. Nah itu nanti bisa diidentifikasi. Kalau Bapak Ibu punya pelaku usaha itu punya recording terkait traceability-nya, terus kemudian disimpan sampel produksinya. Nah kalau misalkan di masyarakat kok ternyata didapatkan produk itu tidak halal, nanti Bapak Ibu bisa ditelusuri lagi di internalnya, kemudian diambil apa sampel yang bersamaan dengan dia. Nah, kok ternyata di perusahaan ini tidak ditemukan ketidakhalalan waktu di usaha ini sudah bisa kita trace semuanya halal. Nah, berarti penyebabnya bisa saja terjadi di luar perusahaan tersebut. Nah, kalau pelaku usaha tidak punya recording terkait traceability, nanti kalau misalkan di luar terjadi temuan, nah itu Bapak Ibu tidak bisa membuktikan sebaliknya. Kalau misalkan di luar, oh ini kok produknya ternyata tidak halal, kemudian pelaku usahanya tidak punya apa prosedur traceability, maka tidak bisa membuktikan bahwa enggak kok produk yang saya hasilkan ini halal. Mungkin tidak halalnya terjadi di luar setelah di luar apa namanya di luar kontrol kita, misalkan kayak gitu. Nah, kalau perusahaan punya prosedur traceability sehingga bisa membuktikan bahwa selama eh, apa namanya proses produk itu terkontrol di perusahaan itu bisa dibuktikan bahwa tidak ada unsur haram yang menyebabkan kontaminasi di produk tersebut atau bahannya tidak terbuat dari bahan yang tidak halal.
Nah, itu pentingnya traceability. Kemudian selain traceability apa namanya produk ya Bapak Ibu, itu nanti menjadi traceability bahannya juga. Nah, menjadi traceability bahan itu seperti yang kemarin saya sampaikan, Bapak Ibu kalau misalkan mendapatkan bahan yang tidak ada sertifikat halalnya, maka tadi prinsipnya juga seperti tadi menggunakan bisa menggunakan batch number-nya si bahan tersebut. Jadi bahan tersebut itu eh, keluar dari pabrik digunakan oleh pelaku usaha, tetapi tidak ada sertifikat halalnya, maka bisa diminta dokumen traceability-nya, diproduksi di mana, kemudian cara produksinya seperti apa, nah kemudian persyaratan produksinya seperti apa, prosedurnya, kriteria fasilitasnya, bahannya dan sebagainya, sehingga produk itu meskipun datang tanpa sertifikat halal dengan prinsip traceability tadi, ya Bapak Ibu bisa menentukan, bisa menilai apakah bahan itu halal atau tidak halal. Apakah bahan itu bisa digunakan dalam proses produk halal di pelaku usaha yang sedang diaudit ini atau tidak. Nah, itu eh, prinsip traceability yang membedakan standar Indonesia ya Bapak Ibu dengan standar di luar. Karena kalau beberapa standar di luar itu eh, meskipun di dalam prosesnya itu melibatkan bahan dari turunan babi, tapi selama di end produknya itu dibawa ke laboratorium ternyata tidak ada turunan babinya, maka bisa disertifikasi halal. Tetapi tidak bagi Indonesia, seperti kriteria bahan di klausula nomor 7 ya, kriteria bahan nomor 7 tentang penggunaan mikrobial. Kalau menggunakan bahan yang dari turunan babi, meskipun kemudian nanti bisa dipisah dan di akhir produk itu dicek di laboratorium atau diperiksa itu sudah tidak mengandung unsur haram, tetapi kalau dalam prosesnya melibatkan unsur babi, maka tetap tidak diperbolehkan. Nah, itu kenapa traceability itu penting. Nah, tadi Bu Sinta karena sudah berpengalaman di perusahaannya menerapkan itu dengan pengkodean, dengan memberi batch number, sehingga Bu Sinta bisa menjawab dengan sangat presisi. Nah, ini kenapa Bapak Ibu saya sampaikan untuk mengisi waktu itu bisa dipakai untuk mengukur, salah satunya untuk mengukur bagaimana manajemen atau pengelolaan eh, proses produk halal di perusahaan tersebut. Jadi nanti ada catatan pembelian, ada catatan kedatangan bahan, ada catatan pengolahan, ada catatan pendistribusian, ada catatan sampai penjualan misalkan. Nah, itu catatan-catatan itu kemudian diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan batch number atau kode produksi. Nah, itu Bapak Ibu kalau nanti mengaudit pelaku usaha yang dia menerapkan batch number atau kode produksi, berarti dia sudah menerapkan prinsip ketertelusuran, maka proses produk halalnya ya insya Allah akan sesuai dengan ketentuan. Akan lebih memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan proses audit, memeriksa bukti-bukti penerapan proses produk halal. Nah, itu yang kemarin saya sampaikan, justru kadang kita mengaudit pelaku usaha mikro kecil itu justru lebih apa ya, lebih effort gitu. Karena minimnya bukti-bukti yang tersedia, karena mereka tidak apa terbiasa dengan mencatat, tidak terbiasa dengan melakukan recording. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin akan lebih apa ya, lebih banyak bertanya kepada pelaku usaha yang mikro kecil karena keterbatasan bukti. Akhirnya lebih banyak melakukan wawancara, ya, bertanya-tanya untuk pelaku usaha mikro kecil. Kalau perlu pelaku usaha menengah besar, mereka sudah menerapkan sistem, sudah apa namanya, sudah mapan,
sudah sustain sistem yang diimplementasikan sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk melakukan audit internal. Nah, cuman ya tetap ada tantangannya lagi. Biasanya kalau perusahaan yang menengah besar, bahan bakunya banyak yang impor. Nah, kesulitannya barangkali akan ada di sana. Nah, itu Bapak Ibu nanti dengan berjalannya waktu, dengan banyak pengetahuan, informasi yang diperoleh oleh Bapak Ibu, nanti semuanya akan menambah portofolio dan jam terbang Bapak Ibu masing-masing. Masih ada sekitar 10 menit lagi, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin saya akan bertanya lagi untuk 10 menit. Ya, Bapak Ibu kan yang wajib bersertifikat halal itu selain eh, apa produk itu kan ada produk barang dan ada produk jasa. Ya. Nah, kemudian kalau pengertian dari produk yang tidak sesuai dengan kriteria, ya. Itu kalau untuk produk barang kan jelas ya, yaitu yang sudah disertifikasi kemudian dihasilkan dari bahan yang tidak sesuai kriteria bahan halal atau diproses di fasilitas yang tidak sesuai. Nah, kalau jasa ya produknya berupa jasa, kemudian jasa yang tidak sesuai kriteria halal itu seperti apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi nanti Bapak Ibu misalkan mengaudit jasa ini, jasa pendistribusian. Nah, ternyata didapati, oh ini tidak sesuai dengan kriteria halal gitu. Nah, berarti harus ditangani. Produk yang tidak sesuai dengan kriteria halal, kalau jasa kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Nah, silakan Pak Deki. Tapi suaranya kecil, Pak. Duh, Atau belum bicara? Ya, silakan Pak. pemotongan hewan, Pak. Nah, eh, kalau pemotongan hewan, eh, apa namanya? Misalkan nih jasa ya, tapi dia jasa Pak. Pemotongan hewan itu kadang dia bertindak sebagai jasa, tetapi kalau hewannya itu miliknya sendiri, itu dia jatuhnya bukan jasa pemotongan, tapi dia produsen daging. Di Jadi jasa bisa dipahami ya, iya. Bapak Ibu. Jadi rumah potong hewan, kalau hewannya itu milik orang lain, maka dia adalah jasa, karena dia hanya melakukan penyembelian, kemudian pengkarkasan, butcheringnya, kemudian produknya itu milik orang lain. Tetapi kalau rumah potong hewan, nah, sapinya sapi sendiri, kemudian dia tidak menerima sapinya orang lain, maka dia sebenarnya bukan jasa penyembelian, tetapi produsen daging. Misalkan saya pernah misalkan berkunjung ke daerah Cianjur ya, Bapak Ibu. Di sana ada feedlot, kemudian melakukan pemotongan. Nah, itu sapinya sendiri, kemudian dipotong sendiri, menjadi karkas, didistribusikan sendiri. Nah, dia tidak menerima sapi dari luar untuk dipotong, semua hanya sapinya sendiri, maka dia adalah produsen daging. Tetapi kalau rumah potong hewan miliknya dinas, miliknya pemerintah, nah itu kebanyakan adalah sapinya itu sapinya masyarakat. Nah, itu dia jatuhnya jasa. Nah, kalau jasa penyembelian seperti rumah potong hewan eh, miliknya dinas-dinas itu, kemudian disebut bahwa oh ini jasa penyembeliannya tidak sesuai dengan kriteria. Nah, itu kira-kira seperti apa, Bapak Ibu, deskripsinya, Pak Deki? Memberikan jasa pemotongan dengan penyembelian yang bersertifikat, Pak. Juleha istilahnya. Julehanya belum bersertifikat, misalkan gitu ya, Pak. Sudah bersertifikat, Pak. Oh, sudah Artinya, bersertifikat. jadi Nah, ada ya. Jadi kalau misalkan penyembelihannya tidak sesuai dengan kriteria, ternyata apa namanya juru sembelihnya ini eh, belum kompeten, Pak. Jadi kemudian dia menyembelihnya sebenarnya gagal sembelih gitu, selalu gagal sembelih gitu. Nah, kalau misalkan gagal sembelih ya, Bapak Ibu. Sementara ini adalah produknya atau barangnya orang lain.
Nah, penanganinya gimana? Apa dimusnahkan atau gimana? Nah, atau misalkan karena tadi Pak Deki menyampaikan rumah potong hewan ya, misalkan jasa logistik gitu, eh, apa namanya, dia menghandle produk atau barang halal miliknya produsen. Terus kemudian eh, ya accident gitu ya, accident, kemudian apa namanya barangnya itu ini barangnya itu terkontaminasi dengan najis misalkan. Eh, Truknya misalkan masuk apa terjadi accident dan kemudian masuk ke sungai yang kebetulan sungainya itu kotor ya, najis gitu. Nah, apa namanya penanganannya ya, kemudian ada produk lain yang terkena kontaminasi, sementara dia tidak ikut memiliki barangnya. Nah, Bapak Ibu nanti bagaimana itu penanganannya? Nah, ini misalkan dari Pak Sugeng jasa penggilingan daging. Kita melihat apakah peralatannya digunakan terdapat kontaminasi bahan yang haram atau najis, maka tidak memenuhi kriteria halal. Nah, betul Pak. Nah, kalau untuk jasa, kalau dia tidak memenuhi kriteria halal, apakah dimusnahkan atau seperti apa? Nah, berarti kalau jasa kan nanti akan ada perbedaan ini ya, Bapak Ibu, perbedaan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Nah, kalau produk tidak sesuai kriteria, kalau jasa berarti masih bisa di apa ya, bisa direkayasa ulang. Kalau untuk produk barang kan tidak boleh di downgrade, tidak boleh direformulasi, tidak boleh di rework ya, tidak boleh di inilah kalau sudah produk tidak sesuai kriteria. Tetapi kalau jasa, nah berarti masih bisa ya Bapak Ibu. Nah ini itu nanti yang akan berkembang Bapak Ibu nanti kalau menangani yang terkait jasa. Nah, sering menjadi pertanyaan juga kalau misalkan jasa itu produknya itu apakah tunggal atau macam-macam. Nah, kalau Bapak Ibu biasa mengirimkan barang atau biasa mengirimkan dokumen melalui jasa pendistribusian, itu mereka hanya punya satu produk atau kadang punya beberapa pilihan, Bapak Ibu. Beberapa pilihan. Nah, betul Pak. Jadi jasa pengiriman, jasa pendistribusian itu dia juga punya produk. Nah, punya produk itu produk yang berbeda, kadang menggunakan fasilitas yang berbeda. Misalkan ada produk yang apa namanya ONS, ya one night service, satu malam nyampe. Ada produk tuh yang reguler, ya berarti paling tidak 3 hari baru nyampe. Ada produk kargo, biayanya sangat murah, tetapi karena dia sifatnya kolektif banyak, kargo mungkin 1 minggu baru nyampe. Dia menggunakan kontainer yang besar. Nah, untuk yang warnet service mungkin dia menggunakan apa namanya MPV dikirim sendiri dan sebagainya. Nah, sehingga peralatannya berbeda. Nah, itu yang kadang juga belum dipahami bahwa jasa itu, perusahaan jasa itu juga produknya bisa beberapa macam. Ada tadi misalkan ada yang reguler, ada yang ONS, ada yang kargo, kemudian juga jasa penyimpanan mungkin juga macam-macam. Jasa logistik dia bisa melayani pengantaran saja, dia bisa melayani penyimpanan dan pengantaran, atau dia juga bisa melayani penyimpanan saja. Nah, itu berarti varian-varian produk dari perusahaan jasa. Dan itu masing-masing nanti diidentifikasi. Setiap pelayanan itu dia menggunakan bahan yang berbeda. Untuk penyimpanan dia menggunakan bahan dehumidifier, misalkan penyerap apa namanya absorben untuk kelembapan dan sebagainya. Nah, untuk jasa pengiriman dia mungkin menggunakan apa namanya sanitizer dan sebagainya. Nah, bisa ada perbedaan sehingga itu menjadi produk-produk dari jasa. Nah, kembali ke tadi, kalau misalkan kemudian
ada yang produk tidak sesuai kriteria, misalkan dia dicuci menggunakan sabun yang ternyata belum bersertifikat halal, ya. Dan ternyata sabunnya itu terbukti sabun yang terbuat dari turunan yang tidak halal, misalkan. Sudah terlanjur dipakai untuk menyimpan barangnya orang, atau dipakai untuk armadanya dipakai mengirim armadanya orang. Atau mungkin alat ininya terkontaminasi Homer, misalkan. Nah, seperti itu kemudian mengkontaminasi produknya. Nah, bagaimana apa kemudian definisi dari produk yang tidak memenuhi kriteria? Ada perusahaan jasanya itu sendiri, kemudian ada barang yang diangkut atau barang yang disimpan. Nah, itu penanganannya seperti apa? Nah, itu nanti Bapak Ibu yang sebagai auditor perlu ditelaah supaya pada prinsipnya tidak ada produk halal yang kemudian tidak ada produk tidak halal atau produk yang tidak sesuai kriteria itu kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Barangkali demikian ya Bapak Ibu, mengisi waktu tadi kita diskusi terkait produk yang tidak memenuhi kriteria halal dari jasa, produk jasa bukan produk barang. Kalau produk barang udah clear. Terus kemudian tadi juga ada terkait dengan traceability. Nah, itu dua hal yang supaya bisa menjadi pemantik Bapak Ibu nanti lebih belajar lagi terkait dengan sistem jaminan produk halal. Saya cukupkan sampai di sini. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan lagi, untuk praktek membuat laporan audit halal akan dilaksanakan besok ya Bapak Ibu di simulasi. Jika tidak ada hal yang ingin ditanyakan, sudah tepat pukul 13. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Elia.